Gasto mo gas mo piye, gasto mo das mo piye, gasto mo das mo piye, gasto mo das mo piye. Foto ae, foto ae, foto ae, foto ae. Saudara-saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa. Waduh, semakin berani nih netizen ngeledekin Pak Prabowo. Nah, kemarin-kemarin yang diledekin habis-habisan adalah Mulyono. Kini giliran Pak Prabowo. Mungkin lebih parah lagi ledekan netizen ke Pak Prabowo daripada Pak Mulyono. Saya kira ini baru 100 hari sudah seperti ini ledekan-ledekan para netizen. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita lanjut dulu bagaimana kelakuan-kelakuan para netizen ini yang semakin tidak beretika, karena Pak Presiden ke-8 saja tidak beretika, memberikan contoh yang buruk terhadap rakyatnya sendiri. Dikritik malah ngatain pengkritik dasmu. Dan wajar jika rakyatnya sendiri tidak beretika terhadap pemimpinnya, karena pemimpinnya yang mengajarkan itu. Untuk itu langsung saja ke videonya. Selamat pagi Pak. Sesuai dengan kata-kata Bapak Dasmu, saya berpikir bahwa itu adalah instruksi agar kita menjaga kepala kita. Oleh karena itu, mulai saat ini saya selalu memakai helm dimanapun saya berada, meskipun saya tidak punya motor. Rakyat yang Terima baik. kasih Pak atas kata-katanya, sangat menginspirasi dan memotivasi saya. Gila. Maaf Pak, hahainya lupa. Hahai. Di situasi kayak gini tuh ada satu lagu yang pas banget kalau gue nyanyiin. Dari dulu tuh gue pengen banget nyanyiin, cuman nggak berani. Lagu apa bang? Dari awal aku tak pernah percaya kata Jokowi. Pak Jokowi tolong tuh Pak, temennya Pak kayak lagi bingung banget Pak, efisiensi malah nambah staf menteri. Ya Allah, anak dikasih makan gratis, bapaknya dipecat-pecatin. Kocak. Guys, ganti rejim, kirain rakyat mau tambah aman dan sejahtera ya. Nggak taunya sama aja guys. Dulu teriak-teriak lebih parah mau bela rakyat, nggak taunya malah bela oligarki juga ya kan. Ganti rejim malah demo kagak berhenti guys, demo di mana-mana ya kan, penggusuran tanah rakyat, rumah rakyat di mana-mana guys. Gimana mau menuju Indonesia emas, yang ada Indonesia gelap. Aduh, ampun, dasar biji gandul. Saya kira itu yang diteriakkan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Hidup rakyat yang kecil, hidup rakyat. Ternyata mantan Presiden yang ke-7 Pak Jokowi. Waduh, Pak Prabowo, aneh. Pak Prabowo. Bapak ini orang berkarisma loh. Orang mempunyai kewibawaan, unggul derajat, sanjung derajat loh. Kemarin itu yang menangkan rakyat atau dimenangkan? Harusnya berteriaknya dengan rakyat. Dengan kecurangan. Hidup rakyat Indonesia, saya pilih lagi menjadi presiden. Begitu. Coba. Udah. Nanti besok
ganti presiden ini. Rakyat Indonesia sekarang sudah pinter ini. Mulai besok coba pemilu jangan sampai ada kecurangan ya. Jangan dimenangkan yang menangkan Ngomong-ngomong tentang das, ya, das mumet. Das itu bahasa Jawa yang cocok diperuntukkan kepada hewan, ya. Contoh dasi ulo, dasi kodok, dasi kelabang, dasi pitik. Nah, kalau buat manusia orang ya, lebih tepatnya halusnya itu sirah. Kalau ke orang lebih tua untuk menghargai, menghormati, ngajeni, itu bahasanya adalah mustoko. Dasmu mumet, dasku tambah mumet. Lapor Pak, efisiensi anggaran kementerian dan lembaga sudah selesai dan uangnya ada di saya ya Pak. Kalau Bapak butuh bilang aja. Ya udah, kalau gitu saya minta 70 triliun ya untuk program makan bergizi gratis. Oke, siap Pak, saya catat. Oh iya, saya juga minta dana 325 triliun ya untuk investasi Danantara. Oke Pak, dananya segera saya siapkan ya. Tunggu. Perasaan kemarin Bapak bilang kalau efisiensi anggaran ini tujuannya untuk mendanai program makan bergizi gratis, untuk membangun sekolah. Tapi sekarang anggarannya kok malah dipakai untuk Danantara sih? Apalagi alokasi anggarannya ini malah lebih besar dari anggaran untuk program makan bergizi gratis. Artinya Bapak membohongi rakyat dong kalau gitu. Bohongmu. Udahlah, jangan kebanyakan protes. Ini demi kebaikan bangsa dan negara. Tapi Pak, kalau ada Danantara, terus bagaimana dong nasib Kementerian BUMN? Mereka bisa kopong Pak. Udah, tenang aja, nanti itu kita atur sedemikian rupa biar win-win solution gitu. Yang penting intinya saya minta 7 BUMN besar untuk dikelola Danantara. Tapi Bapak yakin kan kalau Danantara ini bakal menguntungkan ke depannya? Ya ini kan investasi jangka panjang ya, jadi hasilnya baru akan kita rasakan nanti. Itu kalau investasinya untung. Kalau investasinya rugi gimana dong Pak? Nah, namanya juga investasi. Bisa untung, bisa juga rugi. Kalau untung kita berjuang. Apalagi nih. Kalau rugi ya udah los aja. Toh kesannya kok kayak gambling ya. Masalahnya ini duit gede banget dan ini adalah duit rakyat. Kalau seandainya Danantara ini gagal ataupun rugi, wah, ekonomi negara kita bakal kolaps, rakyat bakal kena dampaknya, Pak. Kalau seandainya itu terjadi, terus siapa dong yang harus bertanggung jawab? Kalau seandainya rugi, itu tidak akan dianggap sebagai kerugian negara. Dan pemerintah tidak bisa disalahkan ataupun dijerat hukuman. Loh, kok jadi kayak lepas tangan sih? Kalian tuh rakyat kebanyakan protes, gimana negara ini mau maju? Kita optimis aja dulu, jangan pesimis. Gimana kita nggak pesimis coba? Bapak disuruh tanam singkong aja, gagal, malah jadinya jagung di polybag. Hutan rusak, duit negara 1,5 triliun melayang juga nggak ada yang tanggung jawab tuh. Sekarang Bapak malah mau ngurusin Danantara lagi yang belum jelas keuntungannya. Ya sudahlah, kalian itu jangan kebanyakan komplain, jangan kebanyakan protes, percaya saja sama pemerintah. Karena Danantara ini akan diproteksi oleh BPK, oleh KPK, tapi harus seizin DPR ya. Lah, itu mah sama aja. Terus struktur organisasinya gimana? Dan kira-kira siapa nih orang yang akan mengawasi Danantara ini? Kalian tenang saja, saya pasti akan pilih orang-orang yang sangat terpercaya. Mungkin salah satunya saya akan pilih Pak Mulyono ya untuk mengawasi Danantara ini. Aduh, Mulyono lagi. Kenapa sih Bapak ini sangat tunduk sekali kepada Mulyono? Ya gimana ya, saya kan punya utang budi. Dia sudah membantu saya jadi presiden. Tambah hancur. Kemarin Mulyono udah bikin politik dinasti. Sekarang malah mau bikin kerajaan oligarki. Yap guys, itulah berbagai komentar ataupun sindiran para netizen untuk Pak Prabowo. Saya kira semakin tidak ada akhlak nih para netizen, semakin berani untuk secara terang-terangan untuk memberikan ledekan lucunya terhadap Pak Prabowo. Mungkin semua ini dilakukan agar bagaimana Pak Prabowo sadar akan apa yang menjadi perilakunya. Betul-betul sangat-sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh rakyat Indonesia. Apalagi mencoba untuk melindungi orang yang terkorup di dunia ini. Orang yang terkorup nomor 3 di dunia, yaitu Mulyono. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Mimin tidak berlama-lama. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Dan semoga apa yang saya sajikan, yaitu sindiran-sindiran dari netizen maupun parodinya yang saya kira sangat menghibur, sangat-sangat membuat kaum 50% semakin malu untuk menunjukkan dirinya di muka umum. Mereka tidak mampu lagi berkata-kata akibat apa yang menjadi perilakunya Pak Prabowo yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka selama ini. Mereka berharap bagaimana agar Pak Prabowo ini tegas dalam memimpin negara ini. Tapi nyatanya tegas melindungi koruptor. Baiklah, saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.